Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, senang bertemu dengan saudara dalam acara renungan harian gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk membuka hati kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin dan melindungi kita semua sampai saat ini. Saat ini kita sedang dalam suasana yang tidak menyenangkan karena dunia kita sedang dilanda penyakit yang diakibatkan virus corona atau COVID-19. Suatu penyakit yang begitu cepat menular dan mematikan dari seseorang kepada orang lain. Virus ini mulai dari Wuhan di RRC dan menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia dan di Pulau Bangka kita ini. Tetapi kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena melalui penelitian para ahli, kita mendapat pengetahuan tentang sifat-sifat virus ini yang dapat membantu kita meminimalkan tersebarnya virus corona ini. Untuk melindungi masyarakat dari penyakit ini, pemerintah kita telah ambil kebijaksanaan, antara lain sekolah diliburkan, bekerja atau berkantor di rumah, tidak mengadakan pesta atau acara-acara yang akan mengumpulkan banyak orang. Tempat-tempat wisata ditutup sementara. Semua itu adalah supaya kita tidak tertular virus corona atau kita tidak menularkan virus kepada orang lain. Ada kesulitan untuk mengetahui apakah seseorang telah terjangkit virus corona atau tidak. Karena masa inkubasi virus ini adalah 14 hari. Sehingga seseorang yang sudah terjangkit virus ini tetapi belum ada tanda-tandanya. Orang itu merasa sehat-sehat saja. Padahal dia itu menjadi penyebar virus corona ini. Oleh sebab itu, untuk amannya kita hindari berkumpul beramai-ramai dengan banyak orang. Kita tidak tahu siapa di antara mereka adalah pembawa virus corona, atau sebaliknya kita sendirilah yang membawa virus kepada orang lain. Dalam kondisi demikian, mari kita mendengar kata bijak Raja Salomo dalam Alkitab. Di kitab Amsal pasal 22 ayat 3. Demikian katanya, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Di sini Raja Salomo mengingatkan kita, orang yang bijak melihat ada sesuatu yang bisa membawa kecelakaan atau malapetaka, maka ia akan berusaha menghindarinya. Tetapi sehingga ia tidak mengalami kecelakaan atau malapetaka tersebut. Tetapi sebaliknya, orang yang bodoh di sini menyebutnya orang yang tidak berpengalaman, tidak menghindari kecelakaan itu, tetapi maju terus menantang kecelakaan itu. Akhirnya ia akan mengalami kerugian atau kecelakaan itu.
Kita yang sekarang dalam kondisi atau keadaan yang tidak menyenangkan adalah bijaksana jika kita tidak berkumpul dengan orang banyak. Apabila jika kita orang-orang tersebut kita tidak kenal atau kita tidak tahu asal-usulnya, lebih baik kita menghindari mereka supaya tidak tertular virus corona ini. Minggu yang lalu, yaitu tanggal 22 Maret, gereja kita tidak ada kebaktian minggu akibat penyakit corona ini. Ini adalah pertama kali saya mengalami di mana gereja tidak ada kebaktian minggu. Dengan hati yang sedih dan berat kita melewati hari Minggu itu. Karena kita sudah biasa berkumpul bersama beribadah pada hari Minggu. Tiba-tiba karena penyakit virus corona ini, kita terpaksa berhenti berkumpul beribadah di gedung gereja. Mari kita doakan, mohon Tuhan mengampuni kita, supaya masa ujian yang sulit ini cepat berlalu. Dalam konteks menghadapi penyakit virus corona ini, kita harus menjadi orang yang bijak. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita hindari berkumpul beramai-ramai, termasuk berkumpul bersama dalam ibadah gereja. Hal ini bukan berarti kita tidak beriman atau tidak mengasihi Tuhan. Untuk sementara ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi, kita tetap beribadah hari Minggu, walaupun tidak di dalam gereja. Bersama seluruh anggota keluarga di rumah, kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan melalui siaran gereja kita. Yang kedua, masing-masing kita memohon Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dunia kita sekarang ini telah banyak berbuat dosa. Manusia-manusia zaman sekarang tidak takut berbuat dosa. Jika Tuhan mengizinkan penyakit virus corona ini terjadi di dunia ini, tentu ada maksud Tuhan supaya manusia bertobat dari dosa-dosanya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Kita mohon Tuhan supaya Tuhan memberi hikmat kepada para ahli supaya cepat menemukan obat yang efektif untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit ini. Dan yang ketiga, kita perlu mawas diri. Pada masa yang lalu ketika kita bebas beribadah di dalam gereja, apakah ibadah kita di gereja telah memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan? Mungkin selama ini kita beribadah di gereja hanya sebagai seremonial atau hanya upacara-upacara rutin saja. Atau ibadah di gereja hanya untuk menyenangkan hati kita sendiri, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah kesempatan kita introspeksi diri. Apakah ibadah kita di gereja telah menyenangkan hati Tuhan? Tuhan pernah menegur bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Demikian katanya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 17. Untuk apa itu korbanmu yang banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemuh akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak akan tahan melihatnya.
karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu mengadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa Tuhan menegur bangsa Israel? Padahal membawa korban-korban bakaran dan pertemuan-pertemuan ibadah di bait suci adalah perintah Tuhan supaya mereka lakukan. Tidak lain tidak bukan karena ibadah-ibadah mereka hanya sebagai upacara-upacara seremonial saja. Hati mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mereka masih melakukan kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, semoga Tuhan menolong kita menjadi orang yang bijaksana menghadapi penyakit virus corona ini dengan yang pertama, tidak berkumpul di tempat yang banyak kerumunan orang supaya kita dapat menghindari tertular virus corona ini. Yang kedua, kita mawas diri. Apakah kita telah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Kita mohon Tuhan mengampuni dosa kita, dosa keluarga kita, dosa bangsa kita, dan dosa umat manusia di seluruh dunia ini. Dan yang ketiga, kita mawas diri. Apakah selama ini ibadah kita dalam gereja telah menyenangkan hati Tuhan atau hanya menyenangkan diri kita sendiri? Saya yakin suatu saat nanti wadah penyakit virus corona ini akan berlalu. Tuhan akan mengizinkan kita kumpul kembali bersama-sama di rumahnya. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, Engkau mengizinkan penyakit corona ini menimpa kepada kami, bahkan seluruh umat manusia. Kami mohon Tuhan tolong supaya melalui penyakit ini menyadarkan kami betapa lemahnya kami, betapa kami harus kembali kepada Engkau. Kami mohon Tuhan lindungilah kami semua, terutama anak-anak Tuhan. Walaupun pada saat ini kami tidak dapat lagi ke gereja kumpul bersama beribadah, tetapi biarlah kami tetap setia kepada Engkau. Kami tetap beribadah kepada Engkau di rumah kami masing-masing. Inilah permohonan kami, sehingga kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini di dalam pertolongan dan lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita menjalani hidup kita hari-hari ini. Amin.